Batu dan Malang merupakan dua kawasan di Jawa Timur yang sejak lama dikenal sebagai wilayah dataran tinggi dengan udara sejuk dan lanskap pegunungan yang khas. Sejak masa kolonial, kawasan ini telah berkembang sebagai tempat peristirahatan. Infrastruktur jalan, villa, dan ruang rekreasi mulai dibangun. Udara dingin serta panorama alam yang menyerupai Eropa membuat Batu dijuluki The Klein Switzerland, Swiss kecil di Pulau Jawa. Julukan ini bukan sekadar simbol. Ia mencerminkan bagaimana sejak awal kawasan ini diposisikan sebagai ruang untuk beristirahat, menjauh sejenak dari rutinitas, dan menikmati alam dalam suasana yang lebih tenang. Sebelum berkembang menjadi destinasi wisata, Batu dikenal sebagai kota pertanian. Tanahnya yang subur menghasilkan berbagai komoditas seperti sayuran, jeruk, bunga, hingga apel yang kemudian menjadi identitas daerah. Namun perubahan mulai terlihat pada awal 2000-an. Pariwisata berkembang pesat dan sejak resmi menjadi kota otonom pada tahun 2001, Batu bertransformasi dari kota tani menjadi salah satu pusat wisata yang dinamis. Bersama Malang yang memiliki sejarah dan perkembangan lebih awal, kawasan ini tumbuh menjadi satu kesatuan wisata yang saling terhubung. Disinilah terlihat bagaimana sebuah wilayah bergerak, tidak meninggalkan akar, tetapi mengolahnya menjadi bentuk yang baru. Berikut tempat wisata di Malang yang berdasarkan pengalaman saya secara langsung menarik untuk dikunjungi. Pertama, Jatim Park. Jatim Park menjadi salah satu titik awal transformasi wisata di Batu. Dibangun pada awal 2000-an, tempat ini menghadirkan konsep wisata edukasi yang menggabungkan pembelajaran dan hiburan. Perkembangannya melahirkan beberapa kawasan seperti Jatim Park 1, 2, hingga 3 dengan tema yang berbeda. Jatim Park 3 sebagai generasi terbaru menghadirkan pengalaman yang lebih imersif melalui konsep dinosaurus, teknologi, dan animasi. Bukan sekadar wahana, tetapi pengalaman yang seru dan interaktif. Kedua, Selekta. Selekta merupakan salah satu jejak sejarah penting di Batu. Dibangun pada tahun 1928 sebagai tempat peristirahatan, kawasan ini sempat mengalami kerusakan sebelum akhirnya dibangun kembali oleh masyarakat lokal. Hingga kini, Selekta dikenal dengan taman bunga yang tertata rapi, kolam renang, serta area rekreasi keluarga yang tetap mempertahankan nuansa klasiknya. Ia menjadi simbol kesinambungan antara masa lalu dan masa kini, antara sejarah dan kehidupan yang terus berjalan. Ketiga, Petik Apel Batu. Apel merupakan salah satu identitas utama Batu yang telah berkembang sejak lama. Wilayah ini pernah menjadi sentra produksi apel terbesar di Indonesia. Seiring perubahan yang terjadi, masyarakat mengembangkan konsep wisata petik apel. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kebun dan proses panen, sekaligus menjaga identitas kota apel tetap hidup. Keempat, Flora Wisata Santera de la Ponte. Santera de la Ponte menghadirkan lanskap taman bunga dengan konsep visual bergaya Eropa dan Korea. Ratusan jenis bunga tertata rapi, menciptakan ruang yang estetis dan menarik secara visual. Tempat ini memperlihatkan bagaimana lahan pertanian tidak hanya menjadi ruang produksi, tetapi juga ruang pengalaman. Sebuah pergeseran dari fungsi lama menuju kebutuhan wisata yang lebih visual dan kreatif. Kelima, Taman Langit. Berlokasi di kawasan Gunung Banyak, yang sejak lama dikenal sebagai pusat para layang, Taman Langit menghadirkan pengalaman dari ketinggian. Awalnya hanya panorama alam, kini berkembang menjadi ruang tematik dengan berbagai instalasi visual. Dari sini, hamparan pegunungan dan permukiman terlihat jelas dari ketinggian, menghadirkan suasana yang lebih tenang dan terbuka. Keenam, Jeep Batu. Wisata jeep di Batu berkembang dari komunitas off-road lokal
yang kemudian bertransformasi menjadi aktivitas wisata. Rute yang melintasi pegunungan, hutan, dan perkebunan menghadirkan pengalaman eksplorasi yang lebih aktif. Sebuah cara lain untuk melihat alam, tidak hanya diam, tetapi bergerak dan merasakan langsung. Ketujuh, Batu Love Garden. Batu Love Garden mengangkat kembali identitas Batu sebagai daerah pertanian. Berbagai jenis tanaman dihadirkan dalam konsep taman tematik yang informatif dan rekreatif. Di sini, pertanian tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dihadirkan sebagai pengalaman yang dapat dilihat, dipahami, dan dirasakan secara langsung. Kedelapan, Kebun Teh Wonosari. Berdiri sejak 1910 di lereng Gunung Arjuno, Kebun Teh Wonosari merupakan kebun teh pertama di Jawa Timur. Hamparan hijau yang luas ini dahulu menjadi komoditas ekspor ke Eropa dan kini berkembang sebagai wisata alam yang menawarkan suasana tenang serta pengalaman menyusuri perkebunan teh yang telah bertahan lebih dari 1 abad. Batu dan Malang menunjukkan bagaimana sebuah wilayah dapat bertransformasi tanpa sepenuhnya meninggalkan akar sejarahnya. Pertanian, lanskap alam, dan warisan masa lalu tetap menjadi fondasi, namun diolah menjadi pengalaman yang lebih modern dan adaptif. Sebuah kawasan yang tidak hanya berkembang, tetapi juga terus menemukan bentuk kemajuannya di antara alam, sejarah, dan kehidupan yang berjalan.